Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan teman-teman, jumpa lagi dengan saya Indah Saputri dengan NIM 1903398. Saya berasal dari program studi Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Yang terhormat, Ibu Tia Ayuningrum, MPD, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah umum Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi ke-8 dari mata kuliah umum Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yaitu tentang administrasi keuangan sekolah. Pada materi ini terdapat 5 submateri. Yang pertama yaitu pengertian dari administrasi keuangan, yang kedua sumber pembiayaan pada satuan pendidikan, yang ketiga pengelolaan keuangan sekolah, yang keempat proses administrasi keuangan, dan yang kelima peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Baiklah, langsung saja saya akan membahas submateri yang pertama yaitu pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan dalam arti sempit yaitu segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa dan tata pembukuan keuangan. Kemudian, administrasi keuangan ini menurut arti luas yaitu kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja yang berupa kegiatan perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Jadi, manajemen keuangan sekolah ini dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelajaran, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Baiklah, selanjutnya yaitu submateri yang kedua, sumber pembiayaan pada satuan pendidikan. Yang pertama, sumber keuangannya yaitu dari anggaran rutin. Anggaran rutin digunakan untuk gaji dan tunjangan, tunjangan beras, uang lembur, keperluan sehari-hari perkantoran, inventaris kantor, langganan daya dan jasa, pemeliharaan gedung kantor, dan lain-lain yang berupa pengadaan kertas. Kemudian berupa pemeliharaan atau perbaikan ruang kelas atau gedung sekolah. Selanjutnya yaitu dana masyarakat, yaitu seperti komite sekolah, dana dari donatur, dan juga sponsor. Dana masyarakat dapat dipergunakan untuk menunjang kegiatan rutin, pembangunan gedung atau ruang kelas, dan juga pembelian peralatan. Dana selanjutnya yaitu dana BOS. Melalui program BOS, warga sekolah diharapkan dapat mengembangkan sekolah hal berikut. Yang pertama, pengelolaan dana secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi sarana penting peningkatan pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan akses, mutu, dan manajemen sekolah. Sekolah harus memiliki rencana jangka menengah yang disusun 4 tahunan. Sekolah harus menyusun rencana kerja tahunan (RKT) dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS, di mana dana BOS merupakan bagian integral di dalam RKAS tersebut. Selanjutnya yaitu rencana kegiatan dan anggaran sekolah RKAS harus disetujui dalam rapat Dewan Pendidik setelah memperhatikan pertimbangan komite sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota untuk sekolah yang negeri atau yayasan untuk sekolah yang swasta. Selanjutnya yaitu submateri ketiga, pengelola keuangan sekolah. Pengeluaran anggaran tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan jenis mata anggaran keluaran atau MAK sebagai berikut. Yang pertama yaitu belanja pegawai seperti belanja gaji pegawai, belanja honorium pegawai. Kemudian belanja barang atau keperluan sehari-hari pekerja, belanja barang ATK, langganan daya dan jasa, pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan peralatan dan mesin. Kemudian biaya perjalanan dinas,
belanja modal seperti peralatan dan mesin, modal gedung dan bangunan, serta belanja sosial yaitu belanja bantuan sosial berupa penyediaan beasiswa dan peningkatan sumber daya manusia. Selanjutnya, submateri yang keempat yaitu proses administrasi keuangan. Adapun proses dari administrasi keuangan diantaranya yang pertama yaitu perencanaan pembuatan RPS atau RKAS terkait administrasi keuangan pada satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan atau penggunaan pencatatan dana. Yang ketiga, pelaporan dan pertanggungjawaban terkait keuangan yang telah dikeluarkan. Kemudian yang keempat, pemeriksaan laporan atas administrasi keuangan selama 1 tahun atau setengah tahun di satuan pendidikan. Yang terakhir yaitu submateri yang kelima, peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Beberapa peran guru dalam administrasi keuangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan, membuat laporan data usulan pembayaran gaji, rapat pembelajaran ke pemerintah kota. Kemudian membuat pembukuan penerimaan pembangunan, kemudian membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran, membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah atau RAPBS, membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS, pajak PPN dan juga PPH, membagikan gaji atau rapel, menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Baiklah, sampai di sini pembahasan kita terkait administrasi keuangan pada mata kuliah umum administrasi dan supervisi pendidikan. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.